Kamu kira keluarga Zhou ini tempat amal? Cepat minggir. Aku adalah tunangan Wan Qiu. Siapa yang mengakui kamu sebagai tunanganku? Tapi kita punya perjanjian pernikahan. Itu ditentukan oleh kakek? Apa hubungannya denganku? Aku akan menjadi suami yang baik. Seseorang yang hanya bisa makan dan menunggu mati? Suami yang tidak berguna? Orang yang akan kumiliki? Zhou Wan Qiu. Meskipun bukan yang terbaik di antara manusia, pasti orang yang luar biasa. Benar. Lihat, mana bagianmu yang cocok? Wan Qiu. Coba lihat dirimu sendiri, apakah kamu pantas untuk putriku? Bapak Zhu, aku. Siapa pamanmu? Jika kamu memanggil sembarangan lagi, aku akan memukulmu sampai mati. Dari desa. Tidak tahu betapa kotornya dirimu. Bagaimana kamu bisa mentolerir orang seperti ini tinggal di keluarga Zhu begitu lama? Jika bukan karena kakek Wan Qiu, tidak akan membiarkan sampah ini menjadi menantu keluarga Zhou. Sampah mati. Wan Qiu kami. Dia adalah wanita tercantik di Binceng. Kamu, anak desa yang miskin. Masih ingin mengejarnya, mimpi di siang bolong. Kalau kau masih punya sedikit harga diri, segera pergi. Wan Qiu, kau terlalu baik padanya. Orang gagal seperti dia bahkan lebih buruk dari anjing. Guan Qingqing, jangan keterlaluan. Aku memang keterlaluan, kau si gagal, bisa apa padaku? Cepat suruh dia pergi, seluruh rumah jadi bau karena dia. Bawa sampahmu, pergi sana, cepat. Aku lihat siapa yang berani menyuruhnya pergi. Kakek, aku tidak akan menikah dengannya. Dulu, kakek Suchen menyelamatkanku, lalu menetapkan perjodohan ini. Jadi aku yang harus dikorbankan? Benar, kakek, kamu ini, bukankah itu mendorong Wan Qiu ke dalam masalah, ayah? Apa kau sudah pikun? Diam semua. Wan Qiu, jika kau masih ingin menjadi anggota keluarga Zhou, kau harus menikah dengannya. Bahkan jika aku menikah dengan anjing sekalipun, aku tidak akan menikah dengannya. Kau begitu membenciku? Ya, aku membencimu. Aku ingin kau segera lenyap dari hadapanku. Baik. Aku pergi. Xiao Chen, jangan dengarkan mereka. Bahkan jika aku menikah dengan anjing sekalipun, aku tidak akan menikah dengannya. Lebih baik menikah dengan anjing daripada denganku. Untuk apa aku tinggal dan membuat orang jengkel? Beritahu saudara-saudara, aku sudah kembali. Kalian benar-benar keterlaluan. Xiao Chen baru saja datang dari desa. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Biarkan saja, ayah. Tidak boleh, Ping Jiang. Segera kirim orang untuk mencarinya. Cari apa lagi? Suruh pergi ya pergi. Wah, Lao Yezi marah besar. Saya tidak bisa menghentikan mereka. Kamu ini apa sih? Hei Yingjun, ini adalah keluarga Zhou kami. Tidak boleh kamu seenaknya. Lao Yezi, jangan marah. Anak buah saya tidak tahu diri. Ajie, minta maaf. Maaf, Hei Yingjun, kamu datang ke rumahku untuk apa? Wan Qiu, menikahlah denganku. Sudah berapa kali saya bilang? Saya tidak mungkin menikah denganmu. Wan Qiu, asalkan kamu setuju menikah denganku, apapun yang kamu inginkan, akan saya berikan. Saya ingin kamu pergi. Segera pergi. Hei Xiao. Masalah perasaan tidak bisa dipaksakan, lebih baik kita bicarakan masalah kerjasama bisnis. Kerjasama. Keluarga He kami segera akan bekerja sama dengan keluarga Qin. Keluarga Qin. Maksudmu keluarga kelas 1 itu? Keluarga Qin? Keluarga Qin memiliki hubungan pribadi dengan Chen Wang. Begitu kami bekerja sama dengan keluarga Qin, maka pasti akan mendapatkan bantuan dari Chen Wang. Nanti, menghancurkan keluarga Zhou kecil kalian, sangat mudah. Kamu terlalu angkuh. Keluarga Zhou kami meskipun termasuk keluarga kelas 3, tapi tidak mudah untuk diintimidasi. Ayah, mereka kenal Raja Chen, kami tidak bisa melawan mereka, Tuan He. Apa yang harus kami lakukan agar kamu melepaskan kami? Wan Qiu, asalkan kamu mau menikah denganku, aku tidak hanya akan membebaskan keluarga Zhou kalian, tapi juga akan memperkenalkan kalian kepada Raja Chen. Jangan mimpi. Cucuku tidak akan menikahimu. Kamu sekarang masuk rumah tanpa izin. Aku menyarankan kamu segera pergi. Benar-benar tidak tahu diri, panggil orang. Ambil 2 orang tua ini dan tangkap mereka. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan mereka. Tuan He, bicaralah baik-baik, Tuan He. Wan Qiu, asalkan kamu setuju menikah denganku, Aku tidak akan menikahimu. kalau begitu, jangan salahkan aku kejam. Pukul mereka, Hei Yingjun, suruh mereka berhenti. asalkan kamu setuju menikah denganku,
aku akan menyuruh mereka berhenti. Baik. Kalau kamu tidak setuju, Jangan setuju. tangan kakekmu tidak akan selamat. Tidak. Sepertinya kamu benar-benar tidak ingin kakekmu hidup. Aku setuju. Lebih cepat setuju, kan selesai? Wan Qiu, kamu bodoh ya? Bagaimana kamu bisa setuju? Malam ini kamu temani aku ya? Aku sudah setuju menikah denganmu. Jangan keterlaluan. Satu momen indah sangat berharga. Kamar kamu menurutku bagus. Ayo pergi. Kalau kamu tidak pergi, hati-hati dengan kakekmu. Yi Yingjun, kamu brengsek. Aku lawan kamu. Kakek. Kakek, kamu tidak takut mati ya? Pisau. Kakek ini harus diberi pelajaran ya. Berhenti. Siapa kamu? Lepaskan mereka sekarang. Berani-beraninya menyuruhku. Ayo, tangkap dia. Su Chen. Wah, lumayan juga. Serbu semuanya, hancurkan kakinya. Su Chen, lari cepat. Ini bukan urusanmu. Kau mau apa? Apa yang barusan kau lakukan? Apa yang mau kulakukan? Jangan sentuh aku. Kalau kau berani sentuh aku, kau akan sengsara. Aduh, jangan tendang lagi, jangan. Aku salah. Kalau tahu salah, cepat minta maaf. Aku berlutut. Maaf, aku salah. Maaf, ampuni aku. Kalau berani ganggu mereka lagi, akan kubunuh kau. Ya, aku mengerti, aku salah. Tidak berani lagi. Su Chen, kau. Kakek. Pak Tua. Kakek, kamu tidak apa-apa? Jangan nakuti kakekku. Kamu mau apa? Aku sedang mengobati kakekmu. Kamu paham pengobatan? Jarum ini bisa ditusuk sembarangan? Cepat panggil ambulans. Kalau tunggu ambulans datang, nyawa kakekmu bisa hilang. Kamu ngomong apa sih? Cepat telepon, aku. Kakek, teleponku di mana? Su Chen, cepat panggil. Su Chen, kamu gila? Kalau kakekku sampai kenapa-kenapa, aku tidak akan memaafkanmu. Kakek. Xiao Chen, Dia sudah baik-baik saja. Kamu paham pengobatan? Paham sedikit. Baru paham sedikit berani menusuk sembarangan? Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Kamu ini, kok malah balas budi dengan kejahatan? Xiao Chen, kali ini datang. Jangan pergi lagi. Kakek, lebih baik aku pergi. Biar Wan Qiu tidak kesal. Kakek sudah bilang? Aku bisa bilang apa lagi? Pokoknya, aku tidak akan menikahimu. Ayah, meskipun anak ini menyelamatkan kita, aku juga tidak bisa membiarkannya menjadi menantu kita. Xiao Chen, jangan hiraukan mereka. Kali ini pulang, tinggallah dengan tenang. Sering-seringlah menghabiskan waktu dengan Wan Qiu untuk mempererat hubungan ya. Aduh, kamu mau menyiksaku? Tuan muda, sudah jelas diselidiki, hanya anak miskin dari desa. Si kampungan yang menjijikkan, berani-beraninya memukulku, aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Ada apa lagi? Ajie, apa yang terjadi? Tuan muda pergi ke keluarga Zhou hari ini dan dipukuli. Bukankah sudah dilarang untuk mengganggunya? Mengapa aku menyukainya? Aku ingin menikahinya. Ini peringatan terakhirku untukmu. Tidak diizinkan lagi untuk mencarinya. Mengapa? Dia bukan orang yang bisa kau sentuh. Apakah di matamu aku tidak berarti apa-apa? Pokoknya, kamu tidak boleh lagi mencarinya. Jika tidak, jangan anggap aku sebagai ayahmu. Tidak mengakui ya tidak mengakui. Kita bisa minta bantuan orang lain. Maksudnya apa? Pokoknya, kalau sudah jadi kenyataan, dia mau nggak mau harus menikah. Bagus. Keluarga Zhou begitu perlakukan Anda masih mau menolongnya? Jangan ngomong sembarangan. Gimana hasil penyelidikan yang kusuruh? Nona keluarga Qin memang sakit parah.
Ayahnya sedang mencari dokter kemana-mana. Ngapain Anda selidiki keluarga Qin? Si tua itu bukan cuma menjodohkan aku, tapi juga suruh aku mengobati keluarga Qin ini. Perkataan si tua ini nggak boleh diabaikan. Wan Qiu, makan dulu. Wan Qiu. Awas. Pergi sana. Pergi, kamu. Hati-hati. Pergi. 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 Siang-siang mandi apa? Bahkan berdua bersama, putri kaya. Beda dengan orang lain. Halo, Baru dapat kabar, Nona Qin kritis. Tabib Sun, bagaimana kondisi putri saya? Bisakah dia disembuhkan? Tenang saja tunggu. Setelah saya tusuk beberapa jarum, dia akan baik. Baguslah. Setelah jarum ini ditusuk, dia pasti mati. siapa kamu? Nama saya Su Chen. Kakek saya menyuruh saya datang untuk mengobati putrimu. Kamu cucu tua Su? Kalau dia tidak mau mengobati, ya sudah. Kenapa cari orang untuk menipu saya? Pulang dan beritahu kakekmu, tidak perlu dia lagi. Tabib ajaib, silakan lanjutkan. Baik. Aduh, sudah saya katakan. Kalau jarum ini ditusukkan, dia akan mati. Anak kecil yang tak tahu apa-apa. Saya sudah bertahun-tahun berpraktik dan tidak pernah salah. Bagaimana bisa ditentukan hanya dengan satu kalimat darimu? Cepat minggir. Kalau pengobatan putri saya tertunda, saya tidak akan memaafkanmu. Kalian tidak percaya? Saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah saya katakan. Kalau jarum ini ditusukkan, dia pasti mati. Berani mengutuk putri saya? Kamu cari mati? Hei anak muda, kamu tahu siapa saya? Di kota Bin, belum ada yang berani memperlakukan saya seperti ini. Anak muda, kalau kamu mengerti pengobatan, kamu akan tahu pasien sangat butuh pengobatan. Jangan berisik. Tabib ajaib, cepat lanjutkan. Yao Yao. Ini sebenarnya bagaimana? Ini. Seharusnya tidak. Tidak seharusnya. Tabib ajaib, ini. Ini sebenarnya bagaimana? Putrimu akan segera mati. Dokter Sun, apa yang dia katakan itu benar? Benar. Apa? Yao Yao, Sun Zongjing. Cepat selamatkan dia. Dia bisa melihat ada masalah dengan teknik akupunktur saya. Dia pasti bisa menyelamatkannya. Kenapa kamu tanya dia? Pak Qin, saya juga sudah tidak bisa menyelamatkan putrimu. Adik muda ini pasti bisa. Saya ini anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Mana mungkin bisa mengobati penyakit? Saya buta, tidak mengenal orang hebat. Sekarang ini masalah hidup dan mati. Tolong bantu, mohon. Tuan Su. Tolong selamatkan putri saya, mohon. Saya, Qin Wentian, dan seluruh harta kekayaan Qin Wentian, serahkan saja kepada Anda. Semua ini salah saya. Asalkan Anda bisa menyelamatkannya, suruh saya melakukan apapun juga saya mau. 3 titik akupunktur yang kamu pilih tadi semuanya salah. Seharusnya Yintang, Bai Hui, Fu Liu, Taiyang, dan Zong, dan Kuci. Teknik jarum bergetar. Ini adalah jarum 9 kutub penyelamat nyawa dalam pengobatan kuno. Kamu ini sebenarnya siapa? Gimana? Sudah tidak ada bahaya maut. Tapi untuk sembuh total, harus aku yang merawatnya sendirian. Kalian keluar dulu. Baik, merepotkanmu ya. Sepertinya harus pakai jurus itu. Mikir apa? Aku kan sudah punya istri. Selesai dengan sempurna. Jangan salah paham, aku ini untuk menyembuhkanmu, jadi,
aku terpaksa membuka bajumu. Aku dengar semua yang kalian bicarakan tadi. Kak, terima kasih sudah menyelamatkanku. Tidak apa-apa, Kamu siapa namanya? Su Chen. Kak Su, kalau begitu, kamu merabaku. Haruskah kamu bertanggung jawab padaku? Mengobati dan menyelamatkan orang. Tidak bisa dihindari untuk menyentuh tubuh pasien. Aku sudah menyelamatkan begitu banyak orang. Apakah kamu harus bertanggung jawab untuk semuanya? Kalau begitu, maka aku akan balas menyentuh, dong. Tidak boleh. Aku, Tidak menyangka. Kak Su cukup aktif ya. Su Chen, apa yang kamu lakukan pada putriku? Tuan Su, tadi maaf ya, aku salah paham padamu. Aku salah. Ayah, kamu memang salah paham. Bukan Kak Su yang ingin melakukan sesuatu padaku, melainkan Yao Yao, jangan nakal. Tuan Su, terima kasih telah menyelamatkan putriku. Aku punya 500.000 rupiah. Sebagai biaya pengobatan putriku, kamu harus menerimanya. Tolong sumbangkan ke panti asuhan. Nanti kalau ada yang perlu dibantu, aku, Qin Wentian, pasti akan membantu sepenuhnya. Ayo, Yao Yao, kita pulang. Kak Su, aku nanti tetap akan datang main denganmu. Pak Su, tolong terima saya sebagai murid. Tidak. Pak Su, saya benar-benar ingin belajar ilmu pengobatan dari Anda. Tolong terima saya. Hei, kakek kecil ini, ada apa? Sudah bilang tidak. Pak Su, Anda adalah tabib sejati. Tolong ajari saya ilmu pengobatan. Biarkan saya membantu lebih banyak pasien. Bangunlah, saya setuju. Guru, Anda bukan orang biasa kan? Bisakah Anda memberitahu saya identitas asli Anda? Tebakanmu salah. Saya hanya orang biasa, hanya tahu sedikit ilmu pengobatan. Saya pergi dulu. Hei Junying gila, ya, dia benar-benar suka padamu sampai gila. King King, kamu tidak masih menyukainya, kan? Mana mungkin? Saya sudah lama tidak menyukainya. Lalu, bagaimana akhirnya diselesaikan? Su Chen menyelamatkan kami. Su Chen, si tidak berguna itu, ternyata punya kemampuan sebesar itu. Cepat ceritakan pada saya apa yang terjadi. Dia mengusir semua orang itu. Memukul orang? Memang orang desa, cuma bisa pakai kekerasan. Tapi bukankah ini akan menyebabkan kita lebih repot? Apakah He Yingjun akan berhenti begitu saja? Bagaimanapun juga, Su Chen memang menyelamatkan kita. Wan Qiu, kamu tidak akan menikah dengannya hanya karena ini, kan? Masa sih? Aku tidak akan menikah dengannya. Aku sudah punya orang yang kusukai. Kamu diculik orang misterius yang menyelamatkanmu. Ya ampun, kamu benar-benar suka dia ya? Kamu bahkan tidak tahu siapa dia. Aku akan menemukannya. Halo, siapa ini? Halo. Bicara dong. Bisakah kamu berhenti menggangguku? Kalau berani, bicara dong. Halo. Ada apa? Belakangan ini ada pria yang terus meneleponku. Tapi dia tidak pernah bicara. Jangan-jangan dia orang aneh? Ayah, keluarga Qin akan mengadakan pesta minuman minggu depan, dan di pesta itu, mereka akan memilih mitra kerja. Kalau yang dipilih keluarga He, kita tamat. Su Chen memukuli He Yingjun sampai seperti itu. Keluarga He pasti tidak akan melepaskan kita. Aku juga khawatir. Tapi apa lagi yang bisa kita lakukan? Keluarga Qin Wentian. Bagaimana bisa kau panggil nama Direktur Qin langsung? Kau tahu siapa dia? Aku tidak tahu. Kalau tidak tahu, diam saja. Ayah, asalkan kita bisa ikut pesta minuman itu, dan berbicara dengan Direktur Qin, mungkin situasi bisa berubah. Keluarga Qin adalah keluarga terkemuka di Binceng. Masa iya mereka mengundang kita? Dulu aku pernah mendesain baju untuk putri sulung keluarga Qin Yao Yao. Bagaimana kalau aku hubungi Nona Qin saja? Bisa, ya? Aku dan Wan Qiu sahabat baik. Tentu saja bisa. Bagus sekali. Keluarga Qin punya hubungan pribadi dengan Raja Chen. Kenapa aku tidak tahu? Seolah-olah kau kenal saja. Aku kenal. Kau kenal. Setiap hari ditayangkan di TV. Siapa yang tidak kenal? Kampungan. Dia yang seperti ini, masa bisa kenal orang-orang penting? Sudah. King, soal pesta minuman ini, kau yang harus lebih bersusah payah. Wan Qiu. Wah, Wan Qiu, kamu mau kemana? Apa aku sudah bilang? Jangan panggil aku seperti itu. Baik, Direktur Zhou, kamu mau kemana? Mau kemanapun, apa perlu aku kasih tahu kamu? Hei, Direktur Zhou, aku kan sudah menolongmu.
Tidak bisakah kamu bersikap baik sedikit padaku? Kamu mau mengancamku dengan hal ini? Bukan. Aku cuma ingin kamu bersikap baik padaku. Jangan dekat-dekat aku. Dengan begitu, sikapku akan baik. Minggir. Kamu belum bilang mau kemana. Kerja? Aku ikut. Siapa tahu aku bisa membantumu. Bantu apa? Perusahaan tidak butuh tukang bersih-bersih. Aku bilang sekali lagi, minggir. Cewek ini keras kepala juga. Hai, ganteng. Ada apa? Kakak Su, kalau tidak ada urusan, aku tidak boleh cari kamu. Kalau tidak ada urusan, aku pergi dulu. Jangan pergi, ada urusan. Cepat bilang. Naik dulu ke sini. Bilang. Apa yang terjadi? Pergi, 1Q. Lepaskan dia, 1Q. Ada apa? Katakan. Kak Su, kenapa kamu bersikap dingin seperti ini padaku? Apa aku tidak cukup cantik? Tidak cukup imut? Kak Su, Kalau kamu tidak mau bicara lagi, aku akan hentikan mobil ini. Aku mau turun. jahat. Aku cuma ingin mengundangmu untuk menghadiri pesta bisnis keluarga Qin. Pesta? Ya, minggu depan. Iya, seru banget. Kak Su mau ikut main? Jawab dulu satu pertanyaanku. Apakah keluargamu punya hubungan pribadi dengan Raja Chen? Iya, hubungan ayahku dengan Raja Chen sangat dekat. Minggu depan, Raja Chen juga akan datang ke pesta itu. Lihat kan, keluarga kami hebat ya. Oh ya? Kak Su, apa kamu juga ingin bertemu Raja Chen? Kalau begitu, datanglah ke pesta minggu depan. Tidak, aku tidak punya waktu. Aduh, datanglah, aduh, Tidak, aduh, datanglah, ikutlah, aduh, tidak. aduh, Kak Su, kumohon. Kamu fokus nyetir saja. Hati-hati, aduh. Guan Qingqing baik-baik saja. Cepat selamatkan Wan Qiu. Dia diculik oleh orang-orang Tianmen. Apa? Kalian kenal? Siapa Wan Qiu yang dia maksud? Nona Qin, tolong antar dia ke rumah sakit. Aku akan menyelamatkan mereka. Kamu sendiri mau menyelamatkannya bagaimana? Tianmen adalah organisasi bawah tanah terbesar di Bincheng. Ini sama saja bunuh diri. Antar dia ke rumah sakit. Kak Su. Halo, ayah. Teman Kak Su diculik oleh orang Tianmen. Dia sekarang pergi sendiri untuk menyelamatkannya. Cepat surat Paman Chen dari Bai Shanhui bawa orang untuk menolong mereka. Kalian boleh pergi. Uang sisanya. Sebentar aku transfer. Tuan He. Cewek ini cantik banget. Bagaimana kalau biar kami juga senang-senang? Pergi sana. Dia bisa kalian nodai begitu? Kalau masih mau uang sisanya, cepat minggat dari sini. Kau akan segera jadi milikku. Bangsat, mukul aku ya. Aku akan habisi dia cepat atau lambat. Sudahlah, kita kerja di belakang bos, sabar saja. Perempuan yang kalian tangkap, di mana? Cepat bilang. Bilang. Di pabrik tua yang di atas sana. Wan Qiu, aku benar-benar suka padamu, menyerahlah padaku. Jangan, aku tidak mau. Mau tidak mau, harus mau. Setelah malam ini, kau jadi orangku. Kau beruntung gue suka sama kau, gue bikin kau. Gue bikin kau. Bikin kau. Bikin kau gigit gue. Setelah minum ye ini, nanti akan berlutut memohon padaku. Kau, berani-beraninya kau sentuh dia, kau benar-benar cari mati. Kau bawa dia pergi, gua kasih kau 1 juta. Kita anggap ini tak pernah terjadi, oke? 1 juta? Bukan, berapapun yang kau mau, gua bisa kasih. Kau pikir segalanya bisa diselesaikan dengan uang? Aku salah, tolong maafin aku. Kamu juga bilang salah waktu itu. Kamu berubah. Aku benar-benar salah. Aku akan minta ayahku kasih semua uangnya ke kamu.
Sudah terlambat. Pak Zhou, CS ini. Aku antar kamu pulang. Kalian siapa? Jangan salah paham Tuan Su, saya Chen Zong Yi. Saya dikirim khusus oleh Tuan Qin untuk menyelamatkan Tuan Su. Tapi sepertinya saya meremehkan kemampuan Tuan Su. Saya minta maaf. Terima kasih atas bantuan kalian. Tapi sekarang aku harus menolong temanku. Tunggu dulu. Permisi, apakah Bapak Su adalah Raja Chen? Raja Chen. Dulu aku pernah melihatnya dari jauh, bertarung dengan orang lain. Postur dan gerakan Bapak sangat mirip dengannya. Jadi, apakah Bapak benar-benar dia? Memangnya kenapa kalau iya? Memangnya kenapa kalau tidak? Jangan salah paham, aku sudah lama sangat mengagumi Raja Chen dan selalu ingin bergabung di bawah komandonya. Jika Bapak memang dia maukah, Bapak memberikan kesempatan ini padaku. Maaf, aku bukan dia. Karena kamu kenal Qin Wentian, seharusnya kamu tahu kalau keluarga Qin punya hubungan pribadi dengan Raja Chen. Jadi, kamu harus mencarinya bukan aku. Ketua Direktur Qin mengundang Raja Chen ke pesta koktail. Bapak akan segera bertemu Raja Chen. Jangan-jangan orang itu benar-benar Raja Chen? Bukan? Panas sekali. Sakit? Gadis kecil ini mulutnya cukup tajam. Kalau bicaranya juga sehebat itu, baguslah. Aku bilang, kenapa kamu tidak tinggal di rumah sakit dengan tenang? Datang ke sini buat apa? Aku tidak apa-apa, aku khawatir dengan Wan Qiu. Jadi buru-buru datang untuk melihat Wan Qiu. Dia kenapa? Dia dijahati oleh He Yingjun itu. Diberi racun? Apa? Dengar-dengar racun ini hanya bisa dengan pria. Benar, racun seperti ini hanya bisa diselesaikan dengan kombinasi yin dan yang. Lalu bagaimana? Bagaimana kalau kamu dengannya? Lagi pula kalian berdua akan menikah. Bukannya kamu merendahkanku? Tidak ingin aku menikah dengannya? Sudah saatnya begini, cepatlah. Aku keluar dulu. Semangat. Semangat. Sepertinya hanya bisa mengorbankan diriku sendiri. Gadis kecil, mari kita mulai. Diam dulu, aku sedang, gak ada waktu main-main sama kamu. Kenapa kakek maksa aku nikah? Aku nggak mau nikah. Aku juga gak mau maksa kamu. Su Chen. Apa? Dasar anak bandel, beneran gigit sih. Aku memang berhutang sama kamu. Sudah. Cepat banget. Cepat sekali. Kamu mikir apa? Benar, dia sekarang sudah baik-baik saja. Pergi belikan dia baju baru. Sengit sekali. Aku tidak melakukan apa-apa padanya. Terus, gimana caranya kamu netralkan racunnya? Jangan tanya dulu. Cepat pergi belikan dia baju. Cepetan. Sudah sadar. US.
Maksudmu, aku tidak diganggu? Iya, aku juga sempat curiga. Tapi dalam waktu sesingkat itu, mana mungkin? Terus, gimana caranya dia menyelamatkanku? Itu kamu harus tanya dia sendiri. Tapi lihat wajahnya yang sangat pucat. Jangan-jangan seperti di sinetron, menukar sesuatu dengan sesuatu? Dia menyelamatkanku lagi? Menyelamatkanku tapi malah dipukuli. Sekarang dia pasti sangat menderita. Su Chen, Ada apa? Ada apa? Coba minum. bagaimana caramu menyembuhkan racunku? Kamu mau tahu? Iya, Minum darahku. jangan bercanda. Siapa yang bercanda? Darahku bisa menetralkan semua racun dan sangat bergizi. Nyonya Zhou, kamu beruntung. Su Chen, maaf ya. Aku tidak seharusnya memukulmu. Dan terima kasih telah menyelamatkanku. Kamu sudah menyelamatkanku 2 kali. 3 kali. Bisa mendengar permintaan maaf dari Nyonya Zhou, aku mati pun tidak apa-apa. Tapi, Nyonya Zhou, biasanya, utang nyawa dibayar dengan menikahi penyelamat. Kamu benar-benar tidak mau menikah denganku? Maaf ya. Aku sudah punya orang yang kusukai. Aku benar-benar tidak bisa menikah denganmu. Orang yang kau sukai, siapa? Orang yang menyelamatkanku saat aku diculik dulu. Saat itu aku pingsan, walaupun tidak melihat jelas wajahnya, tapi aku yakin aku pasti bisa menemukannya. Jangan-jangan dia sedang membicarakanku. Dia menyelamatkanmu sekali, langsung kau sukai. Aku menyelamatkanmu 2 kali, kenapa tidak menyukaiku? Beda. Pokoknya aku tidak bisa menikah denganmu. Oh iya, jangan beritahu kakek dan ayah tentang ini, supaya mereka tidak khawatir. Dokter, bagaimana kondisi kaki ini? Tulangnya hancur total. Hanya bisa diamputasi. Diamputasi? Ya, ayah, aku tidak mau diamputasi, aku tidak mau diamputasi. Ayah, tolong selamatkan aku tidak mau. Jangan teriak-teriak. Mungkin tabib Sun Zongjing punya cara. Tapi tulang sudah hancur, sulit dipastikan. Cepat panggil tabib Sun Zongjing. Cepat pergi, cepat. Diam saja ngapain? Kamu ceritakan pada ayah, sebenarnya apa yang terjadi? Kalau kamu tidak jujur, ayah juga tidak akan peduli lagi padamu. Ayah, aku cerita. Ayah, jangan pergi, aku cerita. Aku yang menyuruh orang Tianmen untuk menculik Zhou Wanqiu. Tak disangka si kampungan itu malah menemukan aku dan mematahkan kakiku. Bukannya ayah sudah bilang padamu, jangan cari-cari Zhou Wanqiu? Kenapa kamu tidak mau mendengar? Ayah, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku akan mendengarkan semua perkataan ayah mulai sekarang. Sungguh, aku akan mendengarkan ayah. Ayah akan membalaskan dendam untukmu. Ketua, saya ingin kau bunuh seseorang untuk saya. Masuk. Maaf, Ketua, kami salah. Kami tidak akan berani lagi menerima pekerjaan tanpa izin. Bisa-bisanya kalian berdua dipukuli sampai seperti ini. Sepertinya lawannya cukup tangguh. Pergi, hukum diri kalian sendiri. Kalau lain kali berani bertindak di belakang punggungku, nyawa kalianlah yang kuminta. Kami tidak akan berani lagi, tidak akan berani lagi. Anak itu berani memukul orangku. Tidak usah kau katakan. Aku juga akan memberinya pelajaran. Aku mau nyawanya. Itu harga yang berbeda. Memang ada orang yang menyamar sebagai Anda. Mengatasnamakan Anda, menipu beberapa keluarga. Diam-diam menerima banyak uang. Menarik. Tenang saja. Kami akan segera menyingkirkannya. Tidak perlu, aku justru ingin melihat apa sebenarnya yang ingin dia lakukan. Kalian pulang dulu. Baik. Halo. Kakak Su, mengingat aku sudah mencari orang untuk menyelamatkanmu, ikutlah ke pesta dansa ini. Ayo, ayo, ayo.
Di mana orangnya? Kembali. Hei, mencari aku? Dasar kau berani mempermainkan kami. Serang. Ha. Siapa yang menyuruh kalian datang? Setia juga ya. King, bisakah kamu menghubungi Nona Qin lagi? Menghubungi Nona Qin? Sudah beberapa kali aku telepon. Nona Qin tidak pernah mengangkat. Tapi aku sudah kirim pesan padanya. Kasih teleponnya padaku, aku akan telepon dia. Ayah, jangan susahkan King. Nona Qin mungkin sedang sibuk. Mari kita pikirkan cara lain. Kalau tidak bisa, janji apa? Cuma buang waktu. Ayah, kamu bilang apa? Ini juga bukan salah King. Ping Jiang, kamu keterlaluan. Cing, jangan dipikirkan. Paman Zhou juga terlalu terburu-buru. Tahu. Dalam pesta minum ini, Chen Wang juga akan hadir. Kesempatan yang bagus sekali, sebenarnya keluarga Zhou kita bisa menjadi keluarga kelas 1. Jika kalian butuh, aku bisa dapatkan. Kamu bilang apa? Aku bilang aku bisa dapatkan undangannya. Kamu jangan mengacau. Bagaimana mungkin kamu bisa dapatkan undangannya? Chen, kamu tidak mengerti situasinya. Keluarga Qin ini, bahkan kita sulit untuk dihubungi. Kamu mau ambil undangan dari mana? Kakek, aku tidak bercanda. Pergi, kampungan, kalau tidak ada urusan, tinggal di lantai atas saja. Sebelum pesta, undangannya akan dikirim. Dia pikir dia siapa? Halo, bisa minta 3 undangan? Bisa dong, Kak Su. Mau ajak siapa? Cewek atau cowok? Ada cewek juga ada cowok. Ceweknya lebih cantik dari aku nggak? Kalau nanya lagi, aku nggak jadi pergi. Baiklah, aku nggak nanya lagi. Begini aja. Besok aku suruh orang antar undangannya ke kamu. Pasti cewek cantik. Besok aku harus lihat, apakah lebih cantik dari aku. Yaoku yang paling cantik. Kata papa nggak dihitung. Harus Kak Su yang bilang. Kamu suka dia ya? Iya, aku memang suka dia. Papa jangan ganggu aku. Aku mau nikah sama dia nanti. Siapa yang menghalangi? Tuan Su ini orangnya luar biasa. Aku malah takut kamu nggak cocok sama dia. Papa jahat, mau bikin aku kesel ya? Ah, ngapain marah? Yaoku yang paling cantik. Orang lain yang nggak cocok sama kamu? Kak Su cocok. Kalian berdua ngobrol apa sampai senang sekali? Chen Wang, istirahatnya nyaman? Bapak Qin, pengaturan Anda bagus. Aku tidur dengan nyaman. Ini semua adalah kewajibanku. Nona Qin sepertinya tidak ingin melihatku. Yao, bersikap baiklah. Cepat sapa Pangeran Chen. Anda lama no? Halo, Pangeran Chen. Pangeran Chen, mengenai acara pesta besok, bisakah diberitahukan lebih awal? Kenapa? Takut aku merusak pesta? Ah, tidak berani. Aku hanya ingin mempersiapkan diri lebih dulu. Tidak perlu. Kamu hanya perlu melakukan sesuai perintahku. Baik, pasti. Besok aku akan mengumumkan kerjasama dengan keluarga He. Ayah, keluarga He itu bukan orang baik. Kenapa kita harus bekerja sama dengan mereka? Diam. Kamu tahu apa? Pangeran Chen, jangan-jangan sudah menerima suap dari keluarga He, jadi selalu membela mereka. Yao. Pangeran Chen, Yao tidak mengerti. Harap Anda memaafkannya. Nona Qin memang perlu diberi pelajaran. Ayah, lihat dia. Lihat apa lagi? Pangeran Chen, kamu berani melawan? Menurutku dia cuma palsu. Kamu. Ayah, kamu memukulku? Kembali ke kamarmu. Kapan baru bisa mengerti? Ternyata Su Chen ini bukan orang sembarangan. Beritahu He Zentian, jurusan bisnis yang satu ini kita batalkan. Baik. Oh ya, sambil-sambil,
selidiki juga Su Chen ini. Jangan sampai kita bermasalah dengan orang yang salah. Keluarga Qin memang pantas disebut keluarga kelas 1. Tempat acara pestanya, wah, terlalu mewah. Ping Jiang, lebih baik kita pulang saja. Kita tidak punya undangan. Mana bisa masuk? Iya, ayah. Lain kali saja, kalau ada kesempatan baru ketemu Tuan Qin. Kalau lain kali sudah terlambat, ketemu atau tidak, dengan Tuan Qin itu tidak penting, yang penting kali ini Raja Chen bisa datang. Kalau bisa menjalin hubungan dengan Raja Chen, 10 keluarga He pun tidak akan kita takuti. Tapi kita tetap tidak bisa masuk. Aturan itu mati, orang itu hidup, pasti ada caranya. Tolong tunjukkan undangan Anda. Maaf, undangan kami hilang. Biarkan kami masuk dulu. Tidak mungkin. Aduh, tolonglah fleksibel sedikit. Baru saja sudah ada beberapa penipu yang mengaku sebagai tamu. Kalau kalian masih membuat keributan, saya panggil satpam. Kamu sebut siapa penipu? Kalau bukan penipu, keluarkan undangannya. Ayah, ayo kita pulang. Kalau pulang, bukannya itu membuktikan, apa kita penipu? Berdiri, biarkan kami masuk. Satpam, usir para penipu ini. Lepas, mau apa? Ini bukan keluarga Zhou? Tuan Qin mengundang mereka? Masa sih? Mereka bahkan bukan keluarga kelas 3. Tuan Qin akan mengundang mereka? Pasti dengar Chen Wang akan datang, mau menyusup masuk. Lepaskan mereka. Su Chen, Undangannya mana? Hilang. Seharusnya minta 2 undangan lagi. Kamu pikir kamu siapa? Minta beberapa undangan lagi. Orang seperti kamu sudah sering kulihat, cepat pergi. Jangan ganggu tamu masuk. Bicara yang sopan. Kalau kamu tidak pergi, aku tidak akan sungkan. Ping Jiang, ayo kita pulang. Aku akan telepon Tuan Qin kalian. Su Chen, kami memang tidak punya undangan. Jangan main-main, nanti kamu yang susah. Tidak ada undangan? Masa sih? Qin Tian bilang hari ini dia akan mengirim orang untuk mengantarkannya. Su Chen, berhenti berakting. Mas, maaf sekali. Kami benar-benar tidak punya undangan. Tidak bisa berpura-pura lagi, kan? Cepat pergi, tempat ini cocok untuk kalian datang. Tuan, undangan. Ini dari mana? Baru dikirim dari keluarga Qin. Tadi teleponmu tidak bisa dihubungi, jadi saya buru-buru mencari kalian. Keluarga Qin ini kenapa bisa memberi kita undangan? Xiao Chen, ini yang kamu minta. Ayah, mikir apa sih? Dia mana punya kemampuan itu? Pasti Nona Qin melihat pesan dari King. Ayo, kita cepat masuk. Sekarang kami bisa masuk, kan? Bisa masuk. Ayah, kalau Su Chen gimana? Undangannya cuma 3. Lagi pula dia masuk buat apa? Memalukan? Ayo pergi. Punya ini? Tidak ada undangan? Cepat pergi. Berani sekali kau mencaci kakak suku. Nona Qin, dia tidak punya undangan. Dia adalah tamu kehormatan keluarga Qin kami. Berani-beraninya kamu menyinggung dia? Kamu tidak ingin hidup lagi? Tamu kehormatan. Bagaimana mungkin? Bagaimana tidak mungkin? Lain kali jika masih tidak awas seperti ini, langsung pergi dari sini. Ayo, Kasu. Saya tanya kamu, undanganmu. Kapan kamu menyuruh orang mengirimkannya? Saya sibuk sampai lupa, tapi begitu saya ingat, langsung saya suruh orang mengantarkannya. Tidak terlambat, kan? Tidak. Baguslah. Sudah datang mereka? Bagaimana Su Chen bisa masuk? Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa masuk? Sepertinya benar dia. Yang di sampingnya itu Nona Qin, ya? Apa yang terjadi? Halo, Nona Qin, saya dari grup Zhou, manajer umum Zhou Pingjiang. Su Chen, kamu pasti nempel-nempel Nona Qin untuk masuk, ya? Nona Qin, maaf. Su Chen dari desa, tidak mengerti aturan, mohon dimaafkan. Kaksu, kamu dari desa? Desanya asyik tidak? Nona Qin, kamu benar-benar kenal Su Chen? Kenal dong. Ternyata undangan Kaksu adalah untuk kalian. Chen, undangan ini benar-benar kamu yang dapatkan? Iya, kan sudah kubilang. Memang cantik ya, nggak secantik aku. Apa hubunganmu dengan Nona Qin? Kami? Hubungan pacaran, dong. Jangan asal bicara. Su Chen,
Berani-beraninya kau datang ke sini. Su Chen, cepat minta maaf ke Pak He, katakan kau tidak seharusnya melukai Tuan Muda He. Minta maaf. Yang ku mau bukan permintaan maaf. Aku mau nyawanya. Melukai wajah Tuan Muda He, gak sampai harus bayar dengan nyawa, kan? Jangan pura-pura bodoh. Kau mematahkan kaki anakku, sampai sekarang masih duduk di kursi roda. Apa? Su Chen, kenapa kau mematahkan kaki Tuan Muda He? Keterlaluan sekali. Dia menyelamatkanku. Dulu, He Yingjun menculikku dan ingin. Kalau bukan karena Su Chen, mungkin kalian semua sudah tidak bisa melihatku lagi. Wan Chiu, kenapa tidak beritahu kami lebih awal? He Zentian, anakmu mengganggu cucuku. Kakinya dipatahkan. Serves dia. Xiao Chen, kau benar. PH. Baik juga keluarga Zhou, kalian tunggu saja akan dibinasakan. Dan kau, hari-harimu tidak akan lama lagi. Kalau kamu berani menyentuh Kak Su, keluarga Qin kami tidak akan membiarkanmu begitu saja. Nona Qin, ini adalah urusanku dan perseteruan antara aku dan mereka. Aku harap kamu tidak ikut campur. Apalagi, keluarga kami dan keluarga kalianlah yang sebenarnya sekutu. Terima kasih atas kehadiran kalian hari ini. Ya, untuk menghadiri pesta minum keluarga Qin kami. Nah, hari ini di sini, aku ingin mengumumkan dua hal. Hal pertama, keluarga Qin dan keluarga He sudah menjalin kerja sama strategis. Bagaimana? Kalian berlutut dan minta maaf sekarang? Aku bisa pertimbangkan untuk tidak terlalu keras pada kalian, sedangkan untukmu, aku bisa membiarkan jasadmu utuh. Su Chen, cepat berlutut dan minta maaf pada Direktur He. Direktur He, apa yang dilakukan Su Chen? Jangan marah pada kami. Kenapa harus minta maaf padanya? Anaknya yang hampir mencelakakanku. Kamu yakin bisa kerja sama dengan keluarga Qin? Kak Su, ayahku memang ingin kerja sama dengan mereka, tapi itu karena yang diminta oleh Chen Wang. Chen Wang, habis, sekarang habislah. Su Chen, kamu mau membunuh kami? Nah, hal kedua ini adalah hari ini kami, dengan hormat mengundang Chen Wang. Mari kita berikan tepuk tangan untuk menyambut Chen Wang. Sejelek ini berani meniru aku? Hadirin sekalian, tujuan saya datang ke sini nih utamanya adalah ingin bekerja sama dengan kalian semua. Baru-baru ini saya mendirikan sebuah perusahaan baru. Konsorsium top dari dalam dan luar negeri berminat untuk bergabung. Tapi nih, saya tetap ingin memberikan kesempatan ini kepada kita di kota Bincheng. Astaga, ini kesempatan emas. Bisa bekerja sama dengan Raja Chen benar-benar sebuah kehormatan tertinggi. Betul sekali, ini akan membawa keluarga kita naik ke tingkat yang lebih tinggi. Keluarga Qin kami bersedia bekerja sama. Keluarga Li kami juga bersedia. Keluarga Zhou, selain keluarga Zhou, setelah resepsi ini kita bisa berdiskusi. Dan mulai sekarang, siapapun yang berani bekerja sama dengan keluarga Zhou, berarti melawan saya. Kalau Raja Chen bilang begitu, berarti keluarga Zhou di blacklist. Ya, keluarga Zhou tamat. Raja Chen, kenapa? Dengan status keluarga Zhou seperti itu, apa hakmu untuk bekerja sama dengan saya? Lagi pula, kalian telah menyinggung orang yang tidak seharusnya disinggung. Raja Chen, tolong maafkan kami. Kami menyinggung siapa? Saya akan segera meminta maaf dengan bersujud. Direktur Qin, cepat-cepat usir mereka keluar. Apa-apaan ini? Orang sembarangan bisa masuk ke sini. Ini salah saya. Saya segera usir. Hei, orang, usir mereka keluar. Tunggu dulu. Tuan Su. Kamu bilang kamu adalah Raja Chen. Tapi menurutku kamu palsu. Kurang ajar. Identitasku mana bisa kamu pertanyakan? Bangsat, kamu bicara seperti itu kepada Raja Chen? Cepat berlutut dan minta maaf. Xiao Chen, cepat minta maaf. Jangan lancang kepada Raja Chen. Kakek, dia sudah memperlakukan kalian seperti ini. Kalian masih sangat hormat padanya. Gelar Raja Chen ini memang berguna ya. Semua orang ingin mengaku-ngaku. Bos Qin, tidak dengar perkataanku? Cepat usir dia keluar. Tuan Su, maaf. Aku harus patuh pada Raja Chen. Ayo, usir dia keluar. Tuan Su, aku ingat kamu adalah penolong keluarga kami, keluarga Qin, tapi kamu juga keterlaluan. Kakak Su, kamu bilang, Raja Chen ini palsu, yakin? Yao, jangan macam-macam. Raja Chen adalah tamu yang aku undang, mana mungkin palsu. Cincin naga yang melambangkan identitas Raja Chen di dunia ini hanya ada satu. Kalau kamu benar-benar Raja Chen, coba tunjukkan pada semua orang. Kenapa harus aku yang kasih? Kalau kau minta,
Aku kasih, karena tidak mau mengeluarkannya. Berarti kau tidak yakin, ya? Jangan-jangan memang palsu, mungkin saja. Kalau asli, kenapa tidak dikeluarkan untuk dilihat semua orang? Raja Chen, keluarkan saja untuk mereka lihat. Baik. Hormat kepada Raja Chen. Ayo, bawa orang yang memfitnah Raja Chen ini keluar, ajari dia pelajaran. Yang harus diberi pelajaran adalah kau. Bukankah itu anak buah Raja Chen? Utusan kiri dan utusan kanan? Kenapa kedua tuan datang? Qin Wentian, kau ini berani sekali. Berani-beraninya bersekongkol dengan orang lain untuk menyamar sebagai Raja Chen. Raja Chen, ini bagaimana? Ayah, masih belum mengerti, dia palsu. Apa? Palsu? Bagaimana mungkin? Kau. Berani-beraninya kau menipuku? Para tuan saya buta, tidak bisa melihat, saya juga ditipu, saya tidak bersekongkol dengan mereka. Dibuat cukup mirip, katakan siapa yang menyuruh. Tidak ada yang menyuruh saya. Saya hanya ingin cari uang, tidak berniat melakukan hal lain. Maaf, saya salah, lepaskan saya. Mengeri? Kalau tidak bilang, nyawamu taruhan. Saya bilang. Kejar. Para Raja Chen pasti tidak akan diam-diam menerima uang kalian. Orang ini ingin melalui identitas Raja Chen menipu harta keluarga kalian. Qin Wentian Raja Chen memerintahkan kalian keluarga Zhou dan keluarga Qin bekerja sama. Keluarga Zhou? Iya. Ini adalah keluarga Zhou kami. Mohon izin bertanya, Tuan Zuoshi. Mengapa Raja Chen mau membantu kami? Karena kalian bertemu orang beruntung. Orang beruntung. Orangnya tidak berhasil dikejar. Pasti ada yang menyuruh si tiruan itu. Selidiki terus. Baik. Kami mohon Chen Wang kembali. Kalian ini mau apa? Sudah kubilang, aku cuma mau jadi orang biasa. Chen Wang, Zhou Wanqiu itu tidak mau menikah denganmu. Kembalilah. Aku bilang, kapan kamu jadi kepo begini? Apa terlalu banyak waktu luang? Mau tidak keluar untuk berpengalaman? Bukan begitu. Kami tidak senggang. Iya, kami sangat sibuk. Kalau begitu, kami pergi dulu. Keluar. Chen Wang. Aku tahu rahasiaku, tapi bisa-bisa dibungkam. Chen Wang, tenang saja. Identitas Anda tidak akan saya bocorkan. Hanya saja kami ingin meminta Anda menjadi ketua perkumpulan Baishan kami. Aku tidak tertarik. Aku tahu permintaan ini agak mendadak, tapi kami benar-benar membutuhkan seorang pemimpin. Jika Anda bersedia, semua saudara di perkumpulan Baishan, kami bersedia tunduk pada Anda. Chen Wang, kami benar-benar tulus ingin mengikuti Anda. Baik. Harap kamu menepati janjimu. Terima kasih, Chen Wang. Bagus sekali. Keluarga Zhou kita akan bangkit kembali. Aku masih belum mengerti, Chen Wang, kenapa dia mau membantu kita? Zuoshi Daren bilang kepada kita. Kita bertemu dengan orang yang berjasa. Siapa ya? Siapa orang yang berjasa itu? Kalau saja aku bisa bertemu dengannya, lalu menjalin hubungan baik, mungkin aku bisa bertemu dengan Chen Wang. Jangan-jangan itu Xiao Chen? Dia tidak hanya membantu kita mendapatkan undangan, tapi juga tahu kalau Chen Wang itu palsu. Mungkinkah dia bukan orang biasa? Kok bisa dia, anak kampung yang miskin? Menurutku dia cuma brengsek. Ayah, jangan bilang begitu tentang dia. Nona Qin, kenapa? Memberimu undangan? Aku menyembuhkan penyakitnya. Sebagai rasa terima kasih, dia memberikannya padaku. Dengan kemampuanmu yang begitu-begitu aja, berani-beraninya mengobati orang, kalau tidak sembuh, apa kamu mau menghancurkan keluarga Zhou kita? Xiao Chen, katakan padaku, bagaimana kamu tahu kalau Chen Wang itu palsu? Cuma nebak. Nebak? Kalau tebakannya salah, keluarga Zhou kita ikut hancur. Lagi pula, kalau bukan karena dia mematahkan kaki He Yingjun, He Zentian juga tidak akan terus-menerus menekan kita. Kalau Paman Zhou tidak menyukaiku, aku pergi saja. Su Chen. Su Chen, kamu di mana sih? Kenapa kamu tidak angkat telepon? Su Chen, apakah itu kamu? Kok kamu lagi? Siapa sih kamu? Apa kamu gila?
Kenapa kamu selalu menggangguku? Hei, bicara dong. Beraninya bicara. Siapa sih kamu? Hahaha. Su Chen, kamu di mana? Aku sangat takut. Sepasang mata ini sangat mirip dengannya. Jangan berteriak. Kalau berteriak, jadi tidak mirip dengannya. Wan Qiu, aku pasti akan mendapatkanmu. Hahaha. Tabib Sun, bagaimana? Saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tabib Sun, saya masih muda. Saya tidak bisa kehilangan kaki saya. Tabib Sun, tolong saya. Iya, Tabib Sun. Coba pikirkan lagi caranya. Saya sudah tidak punya cara lagi. Tapi mungkin ada satu orang yang bisa mengobatinya. Siapa? Jangan buru-buru. Biar saya pulang dulu dan tanyakan. Baik. Maaf merepotkan Tabib Sun. Guru, saya ada satu hal. Ingin minta bantuan Anda. Katakan. Ada seseorang yang kakinya patah. Tulang di dalamnya hancur semua. Apakah kondisi seperti ini masih bisa diobati? Orang lain tidak bisa, tapi saya bisa. Wah, bagus sekali guru. Kalau begitu, bisakah Anda membantunya mengobati? Hei, Pak Tua. Orang yang kamu ceritakan padaku ini adalah He Yingjun, kan? Guru, bagaimana Anda tahu? Bagaimana mungkin saya tidak tahu? Kakinya patah karena saya yang mematahkannya. Ini bagaimana ceritanya? Menculik orang lain, menghina perempuan, menurutmu orang ini tidak pantas dipukul? Sangat buruk. Seandainya saya tahu dari awal, saya tidak akan memeriksanya. Tapi guru, Anda tenang saja. Saya pasti tidak akan membocorkan identitas Anda. Jangan. Suruh dia datang mencariku. Akan saya perlihatkan pertunjukan yang bagus untukmu. Di mana Master Sun Shenyi? Iya, di mana sang master? Cepat panggil dia untuk mengobati kakiku. Master, kedua pasien ini sudah datang. Kalian cari saya? Ah, Master, kaki anak saya patah karena dipukuli orang. Tolong selamatkan dia. Saya sudah tahu tentang kejadian awalnya. Jika saya yang menanganinya, kakinya pasti bisa pulih seperti semula. Master, asalkan bisa menyembuhkan kaki anak saya, permintaan apapun yang Anda ajukan, keluarga He pasti akan penuhi. Saya tidak punya permintaan apa-apa. Terima kasih, Master. Tapi, agar kakinya sembuh, harus ada sepasang kaki yang sehat untuk ditukar dengan miliknya, dan harus ada hubungan darah. apa maksudnya? Maksudnya, kaki Andalah yang harus ditukar dengan kaki anak Anda. Bagaimana bisa ada metode pengobatan seperti ini, Sun Jongjing? Apa kalian berdua sedang mempermainkan saya? Tuan He, jika Anda merasa kami sedang mempermainkan kalian, Anda boleh pergi. Bisakah pakai kaki orang lain? Kalau bisa, saya akan segera menyuruh orang mengantarkannya, hanya kaki ayah Anda sendiri. Ayah, berikan saja kakimu padaku, aku masih muda, aku tidak ingin menjadi cacat, ayah berikan kakimu padaku, aku pasti akan berbakti padamu nanti. Apa katamu? Ayah, berikan saja kakimu padaku, aku kan anakmu satu-satunya. Bangsat, perkataan mereka, bagaimana bisa kamu percaya? Ayah, aku mohon padamu, kalau aku kehilangan kaki, lebih baik aku mati saja. Ayah, aku mohon padamu. Benarkah bisa menyembuhkan kaki anakku? Tentu saja. Baik. Aku setuju. Baik, terima kasih, ayah. Terima kasih, ayah, dewa penyembuh. Cepat sembuhkan kakiku. Baik. Kakiku. Xiao kakimu master, sudah menyembuhkannya untukmu. Benar-benar ada perasaan lagi. Kakiku sembuh, aku bisa berjalan lagi, aku tidak cacat lagi. Anak, kamu sembuh. Terima kasih banyak, Master. Kaki yang ada di tubuhku sekarang adalah kaki anakku. Aku cuma bercanda. Mana mungkin ada cara pengobatan seperti itu. Tapi memang pakai sesuatu dari kakimu. Jadi anakmu sembuh. Tapi kamu malah tidak bisa jalan. Aku jadi cacat. Ayah, tenang saja. Aku akan merawatmu dengan baik nanti. Pak He, kakimu itu.
Bukan tidak ada cara untuk mengatasinya. Master, tolong selamatkan aku, tolong bantu aku, tolong aku. Aku mau setengah dari harta keluarga He. Apa? Ayah, ini pemerasan. Jangan setuju dengannya. Pergi ke rumah sakit berobat juga perlu bayar biaya konsultasi. Masa sih aku disebut memeras? Lagi pula, setengah harta keluarga He ditukar dengan 2 kaki. Menurutku tidak rugi. Baik, aku beri. Ayah, apa kamu gila? Itu kan setengah harta keluarga He. Bangsat, kaki yang satu ini masih tidak sebanding dengan uang segitu. Aku bukan itu maksudku. Master, asalkan bisa menyembuhkan kakiku, aku beri. Baik, tapi aku mau lihat uangnya dulu. Aku takut kalian mengingkari janji. Baik, aku akan pulang mengambilnya sekarang. Aku segera kembali. Cepat pergi. Kamu benar-benar percaya dia? Tidak takut dia langsung kabur? Tidak mungkin. Dia kan anakku. Tuan muda, Kamu panggil aku apa? Direktur He. Beberapa senior di grup perusahaan sedang menunggu Anda rapat. Baik, biarkan mereka yang dulu meremehkanku, sekarang mereka harus mendengarkan saya. Sekarang mereka harus patuh pada saya. Bapak, kenapa Bapak datang? Aku jadi cacat karena menyelamatkanmu. Kamu tidak peduli padaku, malah mau merebut posisiku. Bapak, mana ada merebut posisi? Posisi Bapak ini seharusnya memang milikku. Bapak, aku anak kandung Bapak. Lagi pula, bukan aku tidak mau menolong Bapak. Kalau aku serahkan uangnya, tapi kaki Bapak tidak bisa sembuh, uangnya kan sia-sia. Dengar baik-baik. Selama aku masih bernapas, perusahaan ini bukan milikmu. Bapak sudah jadi orang cacat. Ajie, bawa Bapak tua ini pulang. Ya. Aku tidak mau pergi. Aku akan bunuh kamu. Aku bunuh kamu. Aku tidak pergi. Tidak pergi. Kalau mau sisa hidupmu dilewati dengan nyaman, kamu harus nurut. Aku tidak pergi. Tidak pergi. Sepertinya kamu tidak mau hidup enak. Aku. Kakiku. Bapak, kenapa Bapak tidak apa-apa? Ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kakiku begini? Kakimu? Ini balasannya. Kamu dan Master itu bersekongkol untuk menipuku. Aku kan anakmu. Anak? Aku tidak punya anak brengsek sepertimu. Hari ini aku akan menghabisi kamu. Jangan pukul lagi. Kalau dipukul lagi, Tuan muda bisa tewas. Sungguh pertunjukan yang bagus. Master, tolong aku, Master. Tahu kenapa ini terjadi? Karena kakimu, aku sama sekali tidak menyembuhkannya. Hahaha. Tidak. Siapa kamu sebenarnya? He Zentian. Kau tidak terlalu bodoh. Su Chen. Ternyata kamu. Anakmu banyak berbuat jahat, dan kau membantunya. Ini balasan yang pantas untuk kalian. Cari mati, Aji. Tangkap dia, ya? Aduh. He Zentian, ada orang yang tidak boleh kau ganggu. Kalau sekali lagi, yang mati adalah kamu. Su Chen, penghinaan hari ini aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Bagus sekali. Sejak menerima pesanan dari keluarga Qin, bisnis keluarga Zhou kita semakin maju. Sekarang, orang-orang dari keluarga besar itu semua ingin bekerja sama dengan kita. Entah Xiao Chen pergi kemana. Wan Qiu, sudahkah kamu meneleponnya? Sudah, tapi dia tidak angkat. Ngapain peduli sama dia? Sekarang kita harus fokus pada perkembangan keluarga Zhou kita. Kakek Xiao Chen pernah menyelamatkan nyawaku. Kita harus jamin keselamatannya. Apa yang bisa terjadi padanya? Dia pasti sudah pulang ke desa. Ayo kita bahas rencana perusahaan selanjutnya. Halo, Direktur Zhou, ada masalah di pabrik makanan? Cepat lihat berita. Apa?
Di bawah Fruit Zoo, pabrik makanan Wei Seng, dibongkar karena produksi makanannya tidak memenuhi standar. Bagaimana mungkin? Aku jelas sudah memeriksanya dengan ketat. Bertahun-tahun tidak pernah ada masalah. Halo, Direktur Liu, apa? Makanan kami tidak ada masalah? Mari kita bicarakan lagi. Bicarakan, Direktur Liu, Direktur Liu. Halo, apa? Direktur Wang, Anda juga mau batalkan kerjasama? Direktur Wang, mari kita bicarakan lagi. Halo? Pasti mau batalkan kerjasama lagi. Selesai, jangan-jangan keluarga Qin juga mau batalkan kerjasama? Kakek, sekarang harus bagaimana? Tenang, semua tenang. Masalah ini tidak sesederhana itu. Cepat pergi ke pabrik makanan untuk melihat. Geng Tianmen membunuh dan membakar, semua kejahatan mereka lakukan. Kami dari Baishan Hui selalu ingin memberantas mereka. Sekarang di bawah pimpinan Chen Wang, aku yakin pasti bisa terwujud. Sepengetahuanku, Baishan Hui juga sering menerima pesanan pembunuhan. Kami, Baishan Hui, hanya membunuh orang yang pantas dibunuh. Tidak akan ada satu orang baik pun yang kami bunuh. Apa itu orang baik? Apa itu orang jahat? Kalian bisa bedakan? Bawahan ini salah. Baishan Hui ke depannya tidak akan lagi menerima bisnis seperti ini. Kalian mencari aku untuk jadi pemimpin, tidak lain hanya ingin menghancurkan Tianmen dan menjadi satu-satunya kekuatan bawah tanah di kota Bin. Baishan Hui sama sekali tidak bermaksud memanfaatkan Chen Wang. Aku hanya tidak suka diperlakukan seperti pion oleh orang lain. Kalian mau berbuat apa, silahkan lakukan saja. Terima kasih, Chen Wang. Kak Su Chen, kamu lagi ngobrol apa sama Paman Chen? Kami, Kak Su Chen, pabrik makanan keluarga Zhou disegel. Sepertinya masalahnya cukup besar. Kapan itu terjadi? Tadi pagi. Bahkan jadi berita trending juga. Kak Su Chen, kamu mau kemana? Pedagang tak berhati nurani, mati saja kalian. Karena makan makanan keluargamu, anakku sampai sekarang masih terbaring di ICU, aku minta kalian ganti nyawa, ayahku dibunuh oleh kalian. Kalian tidak takut mimpi buruk di malam hari? Pabrik makanan keluarga Zhou telah menyebabkan banyak orang keracunan. 2 orang meninggal. Sekarang coba ceritakan perasaan Anda. Konon katanya kalian dibantu oleh Chen Wang, baru bisa bekerja sama dengan keluarga Qin. Sekarang terjadi hal seperti ini, ada yang ingin kalian katakan? Pembunuh harus dihukum. Sebagai kepala keluarga Zhou, coba Anda jelaskan. Bukan. Kakek-kakek, kenapa Anda? Ayah, kenapa? Ayah, bukan. Kami bukan. Ayah. Kakek-kakek, kenapa Anda? Cepat minggir kalian, aku harus bawa kakek ke rumah sakit. Aku mohon pada kalian kakekku benar-benar hampir tidak bisa bertahan kakek. Jika tidak minggir, kalian semua adalah pembunuh. Bapak minggir. Jangan pura-pura. Pasti di depan wartawan, mencari simpati. Iya, mencari simpati. Masih dalam penyelidikan. Jika hari ini Bapak Zhou terjadi sesuatu, semua yang hadir di sini adalah pembunuh, masih dilanjutkan? Bagaimana kalau tidak, mari kita pulang dulu. Bapak. Saat ini kamu tidak seharusnya kembali. Keluarga Zhou belakangan ini tidak aman. Bapak tenang saja. Hal ini saya pasti akan menyelidikinya sampai jelas. Bisakah kamu berhenti membual? Sudah cukup menyebalkan. Peristiwa kali ini tidak semudah itu. Tidak bisa dibantu. Bapak kebenaran pasti akan terungkap. Asalkan ketua membunuh Su Chen, aku bisa menyerahkan keluarga He, setengah dari asetnya. Bagaimana hasil penyelidikannya? Sudah jelas. Su Chen hanya seorang anak miskin dari desa, tidak ada latar belakang. Karena Su Chen tidak punya latar belakang. Ketua, membunuhnya semudah membalikan telapak tangan. Asalkan kau bunuh anak itu. Setengah aset keluarga He akan kuserahkan dengan kedua tangan. Baik? Kali ini aku yang turun tangan sendiri, pasti dia mati. Hari ini, asalkan kau membuatku senang. Berapa banyak uang yang kau inginkan? Aku akan memberimu sebanyak itu. Terima kasih, Pak Ma. Sayang, baik. Sepertinya pelajaran yang diberikan terakhir kali masih kurang. Kali ini ketua datang sendiri untuk mati. Hei anak, kau kenal aku? Siapa yang tidak kenal ketua Tianmen?
buta sebelah mata. Hei anak, hari ini kau harus mati. Serang. Kalian berdua siapa? Ayo, kau juga serang. Jika berani menggangguku lagi di kemudian hari, akan kubuat kau benar-benar buta. Su Chen, aku danmu tidak akan berhenti sampai mati. Cantik kamu, wangi banget. Biar gue cium kamu. Ma Seng, Kamu siapa sih, sialan? Nggak lihat gue lagi sibuk? Percaya nggak gue habisin kamu? keluarga Zhou nggak pernah jahat sama kamu. Kenapa kamu khianati mereka? Apa yang kamu ngomongin sih? Cepat minggir. Atau siapa yang nyuruh kamu jebak keluarga Zhou? Nggak ngerti omongan orang ya. Aduh, Sekarang cuma kita berdua. Mau ngomong atau enggak? cepat lepaskan gue. Nanti gue bikin kamu sengsara. Ngomong atau enggak? Gue nggak tahu apa-apa. Mau gue ngomong apa? Cepat lepaskan gue. Jari gue mau patah nih. Kalau kamu nggak ngomong, lain kali yang patah leher kamu. Gue ngomong. Pat, siapa sih yang nyuruh kamu jebak keluarga Zhou? Siapa? Jangan terlalu khawatir. Polisi pasti akan menyelesaikannya. Tapi sudah diselidiki begitu lama, masalahnya tidak ada kemajuan sama sekali. Kalau pabrik makanan terus ditutup, keluarga Zhou kita akan hancur. Entah Su Chen sekarang bagaimana penyelidikannya? Su Chen dia pergi menyelidiki. Kamu benar-benar percaya omongan anak itu? Serius? Tak berdaya. Dengan apa menyelidiki? Jangan sebut dia. Sebut saja dia tidak membantu. Aku malah marah. Lalu, dia menemukan sesuatu. Aku belum telepon untuk bertanya. Aku yang telepon. Tidak perlu telepon lagi. Kepala pabrik Mas Su Chen, sebenarnya kamu mau apa? Kamu seharusnya tanya dia apa yang dia lakukan. Kepala pabrik Ma, apa sebenarnya yang kamu lakukan? Aku tidak sengaja. Benar-benar kamu. Katakan apa yang kamu lakukan? Aku juga tidak melakukan apa-apa. Aku cuma menaruh ke dalam sedikit barang. Aku tidak menyangka bisa membunuh orang. Ma Sheng, oh Ma Sheng, keluarga Zhou kita selalu baik padamu. Mengapa kamu melakukan ini? Aku benar-benar tidak sengaja. Ya, ada orang yang menyuruhku melakukan ini. Katakan siapa? Bukan aku, jangan asal bicara. Memang kamu. Kamu yang kasih aku obat itu. Gua hajar lu yang asal ngomong. Dasar lacur. Jelas-jelas kamu yang kasih aku obat itu. Kamu malah yang ajak aku ke ranjang. Aku masih punya videonya. Mau diliatin sama semua orang nggak? Jangan. Benar-benar kamu. Iya, aku. Terus kenapa? King. Kamu tumbuh besar bersama Wan Chiu sejak kecil. Akrab seperti saudara kandung. Aku juga anggap kamu seperti keluarga sendiri. Kenapa kamu melakukan ini? Jangan sebut saudara kandung di depanku. Siapa bilang aku saudara kandungnya? Kamu, apa katamu? Zhou Wanqiu. Kamu mau berteman denganku, cuma supaya aku jadi pelengkapmu saja. Aku tidak pernah berpikir seperti itu. Kamu tidak berpikir begitu, tapi kamu bertindak seperti itu. Waktu kuliah, aku suka He Yingjun, tapi dia malah ngejar kamu. Kamu malah waktu dia mau mengungkapkan perasaan padamu, kasih tahu dia kalau aku suka dia. Aku melakukan ini untuk membantumu. Membantuku? Kamu tahu tidak, setelah kamu bilang itu dulu, bagaimana sikap He Yingjun terhadapku, dia mempermalukanku di depan umum. Bilang aku nggak ada apa-apanya dibanding kamu, menyuruhku jangan berhayal. Aku nggak tahu. Nggak tahu, memangnya kamu tahu apa lagi? Setiap kali kamu selesai mengeluh padaku, tentang para pria yang mengejarmu, kamu tahu nggak betapa jijiknya hatiku? Iya, semua pria di Binceng menyukaimu. Sementara aku, bahkan nggak punya hak untuk memilih. Orang yang hatinya kotor, melihat segala sesuatu pun jadi kotor. Kotor? Kalau gitu, aku kasih tahu kalian. Obat yang diminum He Yingjun dulu, aku yang kasih. Aku sangat berharap malam itu kalian naik ranjang. Putri yang dipuja semua orang, tidur dengan seorang orang kampungan yang kotor dan bau, luar biasa seru, ya. Kamu memang berhati jahat. Katakan,
Siapa dalang di belakang ini? Semua ini aku yang lakukan. Nggak ada orang lain. Su Chen, lepaskan dia, cepat. Biar aku tebak. He Zentian, benar, kan? Dia tahu kamu membenci Wan Qiu, jadi dia memanfaatkanmu untuk menjebak keluarga Zhou. Nggak mau bicara juga nggak apa-apa. Aku juga nggak akan memaksamu, tapi aku perlu ingatkan kamu, masalah kali ini nggak kecil. Konsekuensinya juga bukan cuma kamu yang bisa tanggung sendirian. Kakek Zhou, wanita ini saya serahkan pada Anda. Aku bicara. Tuan He, biarkan aku yang merawatmu mulai sekarang. Kamu pikir kamu siapa? Bahkan jika aku cacat, aku tak butuh belas kasihanmu. Aku bukan kasihan padamu, aku benar-benar menyukaimu. Kenapa harus menyukaiku? Kamu bahkan tidak bisa menyamai 1/1000 dari Wan Qiu. Kenapa dia lagi? Apa sih kelebihannya? Tidak ada alasannya. Kamu harus tahu, kamu takkan pernah bisa menyainginya. Pergi dari sini. Kenapa? Kenapa? Zhou Wan Qiu, mati saja kau. Asal kau mau bekerja untukku, aku akan buat dia menikahimu. Kamu benar-benar cinta mati pada He Yingjun ini ya. Ping Jiang, Ini semua salahmu. Kalian berdua akan dapat balasannya. Sudah ketemu. Orang yang menyamar sebagai Anda itu, ternyata benar disuruh orang. Siapa? He Zentian. Tapi di belakang He Zentian juga ada orang lain. Sepertinya ada hubungannya dengan keluarga besar di Fengcheng. Sudah ketahui keluarga yang mana? Untuk sementara belum ketemu. Selidiki terus. Su Chen, aku buatkan kopi untukmu. Katakan, Direktur Zhou, kenapa kamu baik sekali padaku hari ini? Aku jadi agak tidak terbiasa. Mau minum atau tidak, terserah. Minum, minum, minum. Salah sendiri. Su Chen, terima kasih ya. Kalau bukan karena kamu, keluarga Zhou kami sudah hancur. Ah, biasa saja. Aku kan tunanganmu. Direktur Zhou, kamu tidak apa-apa. Aku bilang aku tunanganmu. Aku tahu, kamu jangan bicara lagi. Direktur Zhou, jangan-jangan kamu benar-benar berniat menikah denganku? Bukannya kamu sudah punya orang yang disukai? Dulu aku memang pernah menyukai orang itu. Tapi setelah kamu pergi, aku sadar kepalaku penuh dengan dirimu. Su Chen, kurasa aku mulai menyukaimu. Apa kamu menyukaiku? Kamu suka sama aku? Aku. Baiklah, aku tahu. Istri yang cantik sekali. Bagaimana mungkin aku tidak suka? Benarkah? Kalau aku bilang bohong kamu tidak akan memukulku, kan? Kamu bisa coba Bohong bisakah kamu serius? Halo? Kamu siapa sih? Kenapa kamu selalu menggangguku? Bicaralah. Aku tidak tahu kenapa belakangan ini selalu ada seorang pria meneleponku. Setelah tersambung, dia tidak bicara, hanya tertawa aneh di sana. Jangan takut. Aku akan melindungimu. Kamu adalah milikku. Bunuh seseorang untukku. Tianmen akan jadi milikmu. Kalau ketua Tianmen sudah sehebat itu, masih butuh bantuanku? Asalkan ketua Chen bersedia bertindak, aku Cao Tian akan tunduk pada perintahmu. Siapa yang mau kau bunuh? Su Chen. Su Chen? Kau ternyata mau membunuhnya? Dia cuma anak desa yang tak punya kuasa dan pengaruh. Tapi aku tidak bisa mengalahkannya. Tapi, aku yakin, kalau kita berdua bekerja sama, pasti bisa membunuhnya. Kau benar juga. Asalkan kita bekerja sama, kita bisa membunuhnya. Su Chen, setelah kau mati,
posisi Raja Chen akan jadi milikku. Lokasi nomor-nomor itu semua berasal dari Feng Cheng. Feng Cheng lagi. Su Chen. Kali ini kau tidak bisa kabur lagi. Ketua Chen datang hari ini untuk menghadapiku? Sudah pasti. Aku mengundang Ketua Chen bukan untuk menghadapiku, masa untuk menghadapi diriku sendiri? Sepertinya Ketua Chen hari ini sangat yakin ya. Kalau belum siap, mana berani datang untuk membunuhmu, Raja Chen. Chen. Raja Chen. Dia adalah Raja Chen. Chen Zongyi, kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Dia adalah Raja Chen. Lalu kamu tidak berani membunuhnya? Tapi dia adalah Raja Chen. Bisakah kita membunuhnya? Sekarang asalkan kita berdua bekerja sama, kita bisa membunuhnya. Hari ini, jika dia tidak mati, kamu yang akan mati. Ayo bertarung. Chen Zongyi, kamu, ayo bertindak. Cepat, serang. Mataku. Raja Chen, aku tahu aku salah. Kumohon, maafkan aku. Kalian semua bilang. Kalian tahu kalian salah. Tapi kalian tidak pernah bertobat. Raja Chen, aku tahu. Aku seharusnya tidak mengkhianatimu. Kumohon, maafkan aku. Pengkhianat. Masih ada satu orang lagi yang harus ditangani. Masalahnya terbongkar. Aku mohon. Aku nggak mau masuk penjara. Orang yang nggak berguna. Sudah nggak ada nilainya lagi. Yung Master Rong. Asal kau mau bantu aku, nanti, kau suruh ke timur, aku nggak akan ke barat. Aku nggak pernah kekurangan peliharaan. Rong Ruize, aku kan lagi bantu kerjain urusanmu, masa habis manis sepah dibuang, kalau aku ditangkap, kau juga nggak bakal lolos. Kau berani mengancamku? Coba saja. Kau? Rong Ruize, dasar bajingan, kau akan mati mengenaskan, Rong Ruize. Kau masuk dari mana? Siapa itu Rong Ruize? Aku nggak tahu. Dia aja nggak mau urusin kamu lagi. Masih aja kau belain dia. Kamu memang anjing yang setia. Su Chen, aku pasti akan membunuhmu. Orang-orang yang kau cari sudah mati semua. Mau pakai apa lagi untuk membunuhku? Mati? Kau yang bunuh? Aku ingat pernah bilang sama kamu, kalau ganggu aku lagi, aku bunuh kau. Kau ini siapa sih? Sudah nyuruh orang pura-pura jadi aku, masih nggak tahu siapa aku. Kau adalah Raja Chen? Cuma segini aja udah mati ketakutan. Kamu belum kasih tahu siapa Rong Ruize. Tuan muda mau kemana? Binceng. Tuan bilang, kemana saja boleh, kecuali Binceng. Tuan pasti tidak akan mengizinkan Tuan muda menikahi wanita itu. Tuan muda lebih baik tinggal di Feng Cheng saja. Tugas saya adalah mengawasi Tuan muda. Saya tidak akan pergi. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menghentikanku. Aku sudah kembali. Xiao Chen, barusan aku telepon kakekmu. Kami sudah memutuskan. Minggu depan kamu dan Wan Qiu akan menikah. Minggu depan? Iya, betul, minggu depan. Hari baiknya sudah dipilih untuk kalian. Kamu tidak keberatan, kan? Kalau Wan Qiu tidak keberatan, aku juga tidak. Baik. Minggu depan langsung menikah. Xiao Chen, sebelumnya aku salah. Paman Zhou, di sini aku minta maaf. Paman Zhou, sudah sekeluarga, tidak perlu minta maaf. Betul. Sudah sekeluarga. Katanya calon menantu keluarga Zhou kali ini adalah orang desa. Iya, betul. Seluruh kota Binceng sudah tahu. Iya? Entah apa yang dipikirkan keluarga Zhou. Sekarang semua orang menertawakannya. Iya.
Tuan Su Chen, Apakah kau bersedia mengambil Nona Zhu Wanqiu sebagai istrimu, baik dalam kemiskinan, kesulitan, maupun penyakit? Kau akan tetap setia padanya? Saya bersedia. Nona Zhu Wanqiu, apakah kau bersedia menikahi Tuan Su Chen sebagai suamimu, baik dalam masa baik maupun sulit, baik dalam kesehatan maupun penyakit? Kau akan merawat dan melindunginya, tetap setia padanya? Saya bersedia. ayah. Ayah sedang memikirkan apa? Apa kita terlalu meremehkan Xiao Chen? Orang ini tidak sesederhana itu. Sederhana atau tidak, dia tetap menantuku, cucu menantumu. Benar juga, Ping Jiang. Kesadaranmu sudah meningkat. Setelah mengalami begitu banyak hal, kalau tidak meningkat, mana pantas jadi anak ayah? Lalu, apakah di antara hadirin, ada yang menentang pernikahan ini? Tidak ada. Saya menentang. Kakak Su, hari ini kamu tidak boleh menikahinya. Orang yang harus kamu nikahi seharusnya aku. Nona Qin, apakah ada kesalahpahaman darimu terhadapku? Bagaimana mungkin aku menikahimu? Aku tidak peduli. Kamu sudah menyentuhku. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Harus menikahiku. Su Chen, apa yang telah kamu lakukan? Anak miskin ini, Berkah apa yang telah dia kumpulkan? Tidak hanya putri keluarga Zhou yang mau menikah dengannya, bahkan putri keluarga Qin juga menyukainya. Nona Qin, kupikir sudah cukup jelas yang kukatakan. Itu untuk pengobatan, jangan berbuat onar lagi. Aku tidak peduli. Hari ini kamu tidak boleh menikahinya. Kakak Su, aku suka kamu. Sejak kamu menyelamatkanku, aku sudah menyukaimu sejak saat itu. Tapi, mengapa kamu tidak pernah melihatku? Orang yang kusukai adalah orang yang akan kunikahi sekarang. Nona Qin, pulanglah. Aku akan bersaing dengannya secara adil. Hari ini kamu tidak boleh menikahinya. Jika kamu masih berbuat onar, jangan salahkan aku jika tidak sopan. Kakak Su, kamu kok marah-marah sama aku? Bahkan kalau kamu berhasil menghentikan pernikahan hari ini, aku tetap tidak akan menikahimu. Nona Qin, ada keperluan apa? Bicaralah nanti setelah acara pernikahan selesai. Boleh, kan? Aku sudah selidiki semuanya. Keluarga Zolah yang memaksa kakak Su untuk menikah. Dia tidak melakukannya atas kemauan sendiri. Nanti aku akan minta ayahku menghentikan semua kerjasama dengan kalian. Qin Yao Yao, jangan keterlaluan. Kalau kamu hari ini mau menikahi dia, aku akan bertindak lebih keterlaluan lagi. Kamu, Nona Qin, kalau terus-terusan memaksa, bisa-bisa kamu kehilangan gengsi sebagai sosialita terkemuka di Bincheng. jelas-jelas kamu yang memaksanya menikahimu, yang tidak tahu malu itu kamu. Qin Yao Yao, aku ulangi sekali lagi, tidak ada yang memaksaku. Aku mencintai Wan Qiu, aku rela menikahinya. Kakak Su, aku mohon padamu, jangan menikahi dia, dong. Wan Qiu, aku akan bicara jelas dengannya. Aku segera kembali. Kamu benar-benar akan kembali? Aku masih menunggu malam pertama kita. Sudahlah, jangan ribut, cepat pergi. Ayo pergi. Kok belum pulang juga sih? Su Chen, kamu. Kak Su Chen, aku benar-benar suka sama kamu. Aku akan memperlakukanmu jauh lebih baik daripada Zhou Wanqiu, ribuan kali lipat lebih baik. Jangan menikah dengannya. Kenapa aku susah banget jelasin ke kamu? Kamu suka sama aku, tapi aku nggak suka sama kamu. Jadi kita berdua nggak bisa bersama. Kamu aja belum pernah suka sama aku. Gimana kamu tahu kamu nggak suka sama aku? Kamu. Aku jelasin lebih jelas lagi. Bahkan kalau aku nggak menikahi Wan Qiu, aku juga nggak akan menikahimu. Ngerti nggak? Baiklah. Kak Su Chen, aku ngerti. Aku nggak akan ganggu kamu lagi. Tuan Su, Nona Zhu menghilang. Apa? Nona Zhu menghilang. Ada apa ini? Aku baru aja cari Wan Qiu, ternyata dia nggak ada, teleponnya juga nggak bisa dihubungi. Xiao Chen, jangan-jangan Wan Qiu kenapa-napa. Ini salahku. Seharusnya aku nggak datang ke sini. Aku cari dia. Kalian berdua. Chen Wang, kami sudah menemukan tujuan Rong Ruiz He, selalu adalah Nona Zhou. Dia sekarang sudah datang ke kota Bin, kami khawatir dia akan mencelakai Nona Zhou. Karena kami tidak bisa menghubungimu, jadi kami datang ke sini. Chen Wang, kamu adalah Chen Wang. Xiao Chen, apa yang sebenarnya terjadi? Kakek, aku akan mencari Wan Qiu dulu. Hal-hal lain nanti akan dijelaskan nanti Zuoshi dan Yushi. Ya? Cari secara terpisah. Xiao Chen ternyata tidak sederhana. Dengan dia di sini, Wan Qiu pasti tidak akan terjadi apa-apa. Ada orang? Ada orang? Ada orang?
Siapa kamu? Coba tebak. Kamu yang menelepon SR-ku BT itu. Bagaimana mungkin aku adalah BT? Aku sangat mencintaimu. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Wan Chiu, menikahlah denganku. Wan Chiu, menikahlah denganku. Aku sama sekali tidak mengenalmu, mengapa aku harus menikahimu, dan aku sudah menikah. Itu sama sekali tidak dihitung. Di dunia ini, hanya aku yang berhak menikahimu. Apa kamu gila? Aku sama sekali tidak mengenalmu, bagaimana mungkin? Waktu itu kita sedang di pesta dansa, kamu tersenyum manis sekali padaku. Sejak saat itu, aku jatuh cinta padamu. Aku sama sekali tidak tahu siapa kamu. Lalu mengapa kamu menerima bunga yang kuberikan? Kamu jelas-jelas menyukainya. Ini bunga yang tuan muda kami kirim untuk Anda. Terima kasih. Wajar saja aku menerima bunga setelah tampil. Aku sama sekali tidak memikirkannya. Lagi pula, aku suka bungamu. Itu tidak berarti aku harus menikahimu. Lalu, siapa yang akan kamu nikahi? Menikahi orang desa itu? Dia punya apa? Aku adalah Rong Xiao dari Feng Cheng. Kamu menikahi aku, kamu akan menikmati kekayaan dan kehormatan yang tak terbatas. Aku tidak akan menikahimu. Lupakan saja niatmu itu. Apa aku menyakitimu? Aku tidak sengaja. Aku benar-benar tidak sengaja. Mari kita menikah. Wan Chiu, ayo kita menikah. Tuan Rong Ruiz Hei, apakah Anda bersedia untuk menikahi Nona Zhou Wan Qiu sebagai istri? Bersedia, aku bersedia. Nona Zhou Wan Qiu, apakah Anda bersedia menikah dengan Tuan Rong Ruiz Hei? Aku tidak bersedia. Kamu harus bilang bersedia. Sudah kubilang aku tidak bersedia. Wan Qiu, kamu harus bilang bersedia. Aku tidak bersedia. Kamu harus bilang bersedia. Lepaskan dia. Kami sebentar lagi akan menikah. Kenapa kamu mengacaukan rencanaku? Karena dia adalah istriku. Dia milikku. Kamu tahu betapa cintanya aku padanya? Aku demi dia, mengkhianati ayahku sendiri. Kamu juga menyuruh He Zentian melakukan banyak hal keji. Ya, aku yang menyuruhnya. Tak disangka dia orang yang tidak berguna, satu hal pun tidak bisa diselesaikan. Kalau kamu bilang mencintainya, lalu kenapa kamu menyakiti keluarga Zhou? Karena saat keluarga Zhou sudah kehabisan akal, dia akan datang memohon padaku. Saat itu, aku akan membantunya. Dia pasti akan jatuh cinta padaku. Kamu sudah gila. Kamu yang gila. Wan Qiu, aku tidak gila. Karena sudah datang, tinggalkan nyawamu di sini. Serang mereka. Hati-hati, Su Chen. Tidak. Jangan. Nona Qin. Bisakah kau memanggilku Yao Yao? Yao Yao, tenang, kakak Su akan menyelamatkanmu. Aku sangat menyukaimu. Aku tidak bohong. Aku tahu. Kakak Su, aku tahu. Di kehidupan ini, kita tidak bisa menjadi suami istri. Di kehidupan berikutnya, biarkan aku lebih awal bertemu denganmu. Yao Yao, tidak, Yao Yao, kamu tidak akan mati, Yao Yao. Kakak Su, aku sakit sekali. Aku ingin tidur. Jangan tidur, Yao Yao. Pengikut Raja Chen datang terlambat. Raja Chen. Ternyata kamu adalah Raja Chen. Tidak heran aku tidak bisa mengalahkanmu. Zhou Wan Qiu, kamu lihat tidak? Pria ini, bahkan demi wanita lain, ingin membunuhku. Kamu bilang orang yang dia cintai siapa? Zhou Wan Qiu. Di dunia ini, hanya aku yang benar-benar mencintaimu. Zhou Wan Qiu. Antar Wan Qiu pulang. Ya, Aku benar-benar bodoh.
bahkan tidak menyadari. Kamulah orang yang menyelamatkanku dulu. Nona Zhou, silakan. Kakak Su, kamu rencananya kapan? Lagi mengadakan pernikahan dengan kakak Wan Chiu? Tunggu sampai kamu sembuh. Kamu bilang, aku dan kakak Wan Chiu, siapa yang lebih cantik? Wan Qiu, Aku adalah wanita cantik dari Bincheng. Peringkat pertama, kamu pikir lagi baik-baik. Wan Qiu, Baiklah, dia adalah istrimu. Bagaimana denganmu? Pasti bilang dia lebih cantik. Oh ya, sebelum kakak Wan Qiu pergi, memberikan aku sepucuk surat, aku belum membacanya. ada apa? Kakak Wan Qiu benar-benar beruntung ya. Anak ini, Kakek, di mana Wan Qiu? kami juga sedang mencarinya. Lihat ini, dia meninggalkan surat untukmu. Dasar si bodoh ini. Dia pergi kemana? Tenang, dia pergi jalan-jalan. Dasar anak ini. Xiao Chen, kalian bertengkar? Sekarang jalan-jalan apa? Tenang saja. Aku akan mengejarnya dan membawanya kembali. Tunggu di sini. Kamu dan Nona Qin. Wan Qiu, orang yang kusukai hanya kamu. Tidak ada orang lain. Kalau begitu, tunggu aku pulang dari jalan-jalan dulu. Nanti. Ikut aku pulang. Yang mulia Raja Chen, aku bisa ikut kamu pulang. Tapi kamu harus ceritakan bagaimana kamu menyelamatkanku dulu. Aku sudah menyelamatkanmu berkali-kali. Yang mana yang kamu maksud? Kalau begitu, ceritakan satu persatu perlahan-lahan. Baik. Kalau begitu, mulai dari pertemuan pertama kita.